Di sebuah taman bermain, seorang anak pria ingin mengajak seorang anak wanita bermain. Bocah wanita yang membelakanginya ternyata sedang mengupil. Hal itu membuatnya sangat jijik. Itulah mimpi buruk Park Sun Gyu yang sampai saat ini fobia terhadap kuman. Dan drama Clean for Passion Now pun dimulai. Di apartemennya yang mewah, dia hanya tinggal dengan robot pembersih debu yang diberi nama Geumja. Kesehariannya, Sung Gyu selalu mencuci tangan dengan 3 wastafel, 3 kain lap sekali pakai, dan hand sanitizer. Waduh, bahkan saat Sung Gyu mandi butuh waktu 2 jam sebelum akhirnya dirinya berangkat kerja dan tak lupa memberikan catatan untuk pembantunya. Di tempat lain, seorang wanita bernama Osol sedang menunggu bis di halte dengan kondisi mengantuk. Dia masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Namun sampai saat ini, Osol hanya bisa bekerja paruh waktu. Dan salah satu hal yang istimewa dari Osol adalah jarang mandi. Aduh, piye iki? Dalam perjalanan, mereka berpapasan di lampu merah. Sung Gyu tak sengaja melihat Osol yang tertidur di dalam bis. Melihatnya, Sung Gyu merasa jijik. Sedangkan Osol tetap santai dengan posisinya. 각종 바이러스로부터 세계 사람들의 수만큼이나. Sesampainya di kantor, Sung Gyu memberikan seminar pada timnya. Perusahaannya ini bergerak di bidang jasa kebersihan. Sementara Osol bekerja apa saja yang ia bisa lakukan, walau harus manggul beras sekalipun. Saat jam makan, perhatian Osol tertuju pada 2 orang gadis yang sedang menonton seminar Sung Gyu. 정말 그곳이 Di bagian lain, tampak begitu heboh saat kedatangan tim pembersih boyband milik Sung Gyu. Ketampanan mereka menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan teman Osol yang bernama Juyeon ikut terpesona, namun tidak dengan Osol, karena dirinya lebih menyukai Dojin, seorang pria yang sederhana dengan senyum manisnya. Osol juga berjanji pada dirinya jika dia bisa mendapatkan pekerjaan tetap, dia akan menyatakan perasaannya pada Dojin. Namun Juyeon tidak yakin dengan penampilan Osol yang sekarang. 버텨. 너 얼마 안 남았잖아. 다음에는 괜찮으실까요? Setelah selesai seminar, Sung Gyu berjalan keluar dengan didampingi sekretarisnya. Di kafe, Sung Gyu membersihkan mejanya dengan teliti. Tingkahnya membuat semua orang memperhatikannya. 혜연 씨. 먼저 오셨네요. 썰지도 않으시고 방송 자주 한 저보다. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang bernama Kim Hae-won, yang merupakan kencan butanya yang sudah diatur oleh sang ibu. Awalnya Sung Gyu terpesona dengan kebersihan Hae-won. Namun saat Sung Gyu melihat kotoran di telinga Hae-won yang membuatnya terkejut. 제가 하겠습니다. 저 명함 뭐야? 갔어? Akhirnya Sung Gyu meninggalkan tanpa menunggu Hae-won memberikan nomor teleponnya. Di rumah, Sung Gyu hanya ditemani Geumja, si vacuum cleaner. Tak lama kemudian, ibunya datang bersama sekretarisnya yang mengomelinya karena kencan butanya gagal lagi. Sung Gyu beralasan ada kotoran telinga milik Hae-won yang begitu besar. Alasan itu tak bisa diterima ibunya. 아나운서라서 자기 관리 잘 되는 것 같아서. Rupanya pintu apartemen itu tak ditutup, hingga membuat Geumja jalan-jalan keluar. Sesaat kemudian Sung Gyu menyadari Geumja menghilang. Namun sang ibu mengira jika Geumja adalah wanita yang disembunyikan anaknya. 선배 여전히 멋있네요. Di tempat berbeda, Osol berjalan pulang sambil mengirim SMS. Ucapan selamat kepada Dojin karena mendapatkan pekerjaan. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Geumja yang ada di tumpukan sampah. Osol yang mengira Geumja telah dibuang, ia pun membawanya pulang. 이건 귀한 줄도 모르고. Sung Gyu terus mencari keberadaan Geumja dan akhirnya Sung Gyu bertemu dengan Osol. Awalnya Sung Gyu ingin bertanya tentang Geumja. Namun setelah melihat penampilan Osol yang kumo,
Sun Gyu jadi ketakutan dan pergi begitu saja. Di tempat lain, ada dua pelajar sedang mojok. Dia adalah Odol, adiknya Osol. Sesampainya di rumah, Osol dikejutkan dengan seorang pria yang tak ia kenal di rumahnya. Dia adalah Choi, pria misterius yang berjiwa bebas dan pengangguran. Osol mengira dia adalah pria mesum hingga berusaha menghajarnya. Ayah Osol yang telah mendaki tangga disambut dengan tingkah Osol dan Choi yang berkelahi. Karena melerai mereka, sang ayah jadi sakit pinggang. Wah, rupanya encoknya kumat, bray. Setelah menempelkan koyo pada pinggang ayah, Osol mengeluarkan pembersih debu dan berinisiatif akan menjualnya. 야, 주운 건데. 따로 있는 것 같은데. Sung Gyu masih mencari keberadaan Gemja melalui rekaman CCTV. Esok harinya, Sung Gyu meminta para karyawan untuk memasang brosur, berharap bisa menemukan Gemja dengan imbalan 1 juta won. Saat Odol berangkat sekolah, ia melihat brosur tersebut dan terkejut dengan imbalannya. Di tempat lain, Osol sedang bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Bukannya bekerja, namun dia malah duduk bersama Juyeon. Osol ditolak lagi dalam melamar pekerjaan, walaupun nilai sekolahnya bagus. Karena merasa butuh uang untuk membayar kuliahnya yang belum lunas, Osol meminta Juyeon untuk membeli robot pembersih debu yang dia temukan. Kemudian ayahnya menelepon dan memberitahu bahwa dirinya ada di rumah sakit karena insiden semalam. 아빠가 하는 일이 부끄럽냐? 벌어진 일이니까 네가 책임. 뭐도 해야 되고 원서도 내고. Yang menyebabkan ayahnya sakit pinggang. Maka ayah menyuruh Osol untuk menggantikan pekerjaannya. Tentu Osol sempat menolak dengan berbagai alasan, karena pekerjaan ayahnya sebagai pengangkut sampah. Saat Osol sampai di rumah, dia melihat Choi dengan seorang wanita. Choi yang menyadari kedatangan Osol, dia menanyakan kondisi ayahnya. Sementara wanita tadi pergi dengan tatapan sinis. Malam harinya, Osol melanjutkan pekerjaan ayahnya yang sempat dia tolak. 하고 싶으면 지금 당장 동명구청지 탈춤 노래방 앞으로. 알겠습니다. 감사합니다. Sung Gyu masih gelisah mencari keberadaan Gemja. Setelah itu, Odol menelponnya dan memintanya bertemu. Di tempat lain, Osol masih sibuk dengan pekerjaannya. Namun saat itu Osol dijahili beberapa pria yang mabuk. Saat Osol merasa kesal, datanglah Dojin yang membuatnya bersembunyi. 난 사람으로도 안 보여? Ternyata beberapa pria mabuk itu adalah temannya Dojin. Osol berusaha menyembunyikan wajahnya dengan topeng kuda dan bergegas pergi. 오설이니? Namun karena barang milik Osol tertinggal, Dojin berusaha mengembalikannya. Penampilan Osol berhasil menarik perhatian semua orang dan mulai mengikutinya. Begitu juga dengan adiknya yang akan bertemu dengan Sung Gyu. Ia mengikuti Osol yang tak tahu dia adalah kakaknya. Melihat situasi jalanan heboh, Odol jadi ikut-ikutan mengejar Osol yang tak tahu dia adalah kakaknya. Pada akhirnya, Osol berhasil bersembunyi. Sementara Sung Gyu mencari keberadaan Odol untuk mendapatkan Gemja kembali. Namun karena panik, dia tak memperhatikan jalan hingga dia menabrak mobil Sung Gyu. Kini semua orang berkumpul dan merekamnya tanpa ada yang membantunya. 어디 다친 데는 없어요? 뭐 하시는 겁니까? 저기요. Osol dengan cepat ingin segera pergi dari tempat itu. Namun Sung Gyu yang mengetahui mobilnya penuh dengan sampah merasa kesal dan mengejar Osol. Osol berusaha minta maaf dengan memberikan nomor ponselnya. Sung Gyu memaksa Osol untuk membuka topeng kudanya. Dan kini wajah Osol terlihat di depan semua orang. 길어설. Sejenak Sung Gyu merasa bersalah karena orang itu wanita.
Dengan langkah malu dan sedih, Osol berjalan menembus kerumunan orang-orang yang terus merekamnya. Sementara adiknya Odol marah kepada semua orang dan meminta menghapus videonya. 새 차로 알아봐 주시죠. Sesampainya di rumah, Sun-gil meminta sekretarisnya untuk membelikan mobil baru. Sekretarisnya juga menanyakan apa sebenarnya keistimewaan dari robot penyedot debunya. Sun-gil beralasan karena Gemja adalah robot penyedot debu edisi terbatas. Namun faktanya, vacuum cleaner itu peninggalan dari pengasuhnya yang bernama Kim Gemja yang merawatnya sejak kecil. 내 거? 여기 날 거. 빨리 나와서. Sejenak Merenungkan kenangannya, Sun-gil baru menyadari bahwa Osol yang menemukan Gemja. 말머리? Esok harinya di sebuah kafe, video Osol menjadi viral. Banyak orang yang mengenal wajahnya. Namun si Osol masih tetap cuek meskipun temannya menertawainya. 취업에만 매진해 웃어라. Setelah itu, Osol menemui Sun-gil. Tentu saja Sun-gil menilai kejelekan Osol. Tak hanya itu, Sun-gil juga menyemprotkan disinfektan padanya. Kembali ke topik insiden Sun-gil meminta ganti rugi pada Osol dengan harga yang sangat mahal. Osol mencari berbagai macam alasan, namun Sun-gil tak peduli. Sun-gil juga menuduh Osol dia mengira Osol memintanya datang ke tempat itu untuk mengembalikan Gemja dengan imbalan 1 juta won. 처박혀 있었는데? 됐고 연락한 거 그쪽이 시킨 거 아닙니까? 내 동생 거는 Setelah melihat nomor ponsel tersebut, Osol menyadari bahwa itu nomor ponsel adiknya. 해야 될 거 아니야. 이 자식. Di rumah, Odol langsung dimarahi kakaknya. Sesaat kemudian, Juyeon menelponnya untuk datang ke acara pesta Dojin. Meski sempat menolak, akhirnya Osol datang dengan penampilan cantiknya. 나 안 온다. 안 온다. Saat semua sudah berkumpul, mereka menertawakan Osol karena video viralnya yang terlihat Osol sangat sedih. 우리 마시려고 만났잖아, 그치? Namun Juyeon dan Dojin mengalihkan pembicaraan dan pesta berjalan lancar. Saat Osol di luar sendirian, Dojin datang dan memujinya karena mau menggantikan pekerjaan ayahnya sebagai pengangkut sampah. Mendengar pujian itu, membuat Osol sangat bahagia. 착해, 길어설. 기다렸다고? Saat di rumah, Osol berkirim pesan dengan Dojin. Osol bertambah senang karena Dojin mengajaknya makan siang di kantornya. Esok harinya, Juyeon mengajak Osol ke toko celana dalam. Juyeon meminta Osol untuk membelikan celana dalam sebagai hadiah untuk Dojin. Melihat harganya yang mahal, Osol teringat hutangnya pada Sun-gil. 해줘야지, 이제 사회인인데. 내 돈 300. Namun karena sudah bertekad demi cintanya, Osol tetap membelinya. Saat ini Osol masih menunggu kedatangan Dojin. Tak lama dari itu, Dojin pun datang. 깨지고 난리도 아니다. 모델들이 펑크를 내가지고 부탁 하나만. 부탁이요? Namun ia meminta bantuan pada Osol. Ternyata Dojin meminta bantuan Osol untuk tampil di siaran TV berbelanja yang saat ini dilihat Sun-gil. Esok harinya, Sun-gil menelepon Osol untuk memintanya mengembalikan Gemja. Kemudian Dojin juga menelponnya dan mengajaknya bertemu di kantornya. 네, 선배. 아이, 그럼요. Sesampainya di kantor, Osol yang tak tahu apa-apa langsung diminta untuk mengisi lagi siaran berbelanja online. Sung-gyu juga ada di sana untuk melakukan siaran promosi perusahaannya. Tak sengaja dia melihat Osol. 저 뭔가 착각하시는 것 같은데. Terlihat Osol sedang dimarahi karena tak mau melakukan siaran. Karena belum ada konfirmasi dari Dojin. 아니, 그쪽이 먼저 끌고 온 거잖아요. 선배. Kemudian Dojin datang. Mengetahui Dojin sudah punya pacar dan perasaannya hanya dimanfaatkan saja, Osol pergi dengan kesedihannya. 이러려고 나 불렀던 거예요? 찍은 사람이라 모델로 쓰면 좋겠구나. Setelah melampiaskan kesedihannya, Osol menemui Sun-gil untuk memberikan Gemja padanya. 마련한 대로 연락드리겠습니다. 찾으시던 물건이요. Selesai melihat siaran promosi perusahaannya, Sun-gil bertemu dengan Dojin di dalam lift.
Mendengar pembicaraan Dojin di telepon seperti seorang playboy, Sun Gyul memberi pelajaran padanya dengan menyemprotkan disinfektan sampai Dojin pingsan. Aduh. 이상한 생각이 많이 늘었어. 뭐 하시는 거예요? 부러운 세균이 있어서. Di sebuah kedai, Osol yang patah hati sedang curhat pada Juyeon. 짝사랑과 더럽다는 거지. Sesampainya di rumah, Osol baru sadar saat mengembalikan gemja pada Sung Gyul ada surat cinta untuk Dojin dan celokan ladem untuknya. Nah lo. 오늘부터 우리 1일? 지금 같은 하루 왜 Terlihat Osol sedang mengikuti perlombaan berlari, namun saat itu dia terjatuh. Sebuah celana dalam berwarna pink yang tak lain celana dalam yang diberikan pada Sun Gyul jatuh tepat di depannya. Dari jauh Sun Gyul datang dengan penampilan seksinya. Ternyata itu hanya mimpinya. Merasa kondisi perutnya yang kurang nyaman karena sisa mabuk semalam, Osol pergi ke toilet. Ternyata dia mendapatkan adiknya sedang merokok. Tak hanya itu, Osol juga menyadari bahwa celana dalam yang dipakai adiknya adalah miliknya yang sebelumnya akan diberikan pada Dojin. 네가 이걸 왜 입고... 아니야. Kesialan adiknya bertambah karena sang ayah mengetahui anaknya merokok. Sementara Choi sedang menikmati indahnya pagi hari. 청명한 하늘이야. Tak lama dari itu, datanglah mereka yang mengusiknya. Odol berhasil kabur meski hanya menggunakan celana dalam ke jalanan. Wah, koplak ya. Sementara Sun Gyul sibuk mengocehi para karyawan di kantornya. Bahkan saat ada satu bulu di kursinya, seluruh pegawai harus membersihkannya lagi. Dan saat memasuki ruang kerjanya, Sun Gyul melewati semprotan disinfektan agar steril. 해산물이 섞여 들어간 거 있죠? 면 제가 절도하고... Saat Osol sedang berlatih dialog untuk menyelesaikan masalahnya, Sun Gyul datang dan langsung memberikan kotak yang berisi celana dalam. Dengan malu, Osol meminta maaf. Namun Sun Gyul memilih untuk membicarakan topik lain. 수리비는 언제 줄 겁니까? 네, 너무 야박하게 굴지 마세요. Di mana Sun Gyul menagih hutang perbaikan kerusakan mobilnya sebesar 3,5 juta won. Jika tidak mau membayarnya, Sun Gyul akan menuntutnya. Duh, kasihan. Meskipun begitu, Sun Gyul menggoda Osol dengan surat cintanya. Sesaat kemudian, Osol mendapat SMS yang mengatakan bahwa surat lamarannya diterima. 아니었던 것 같은데? 아니지, 안 그래요? 그래서 하고 싶은 말이 뭔데요? 사람 무시하지 말라 이겁니다. 내가 겁먹을 줄 알고? Malam harinya, Osol merayakan keberhasilannya karena surat lamaran yang diterima. Tak lama setelah itu, Choi pun datang. Juyeon dengan cepat memperkenalkan dirinya. 이 친구 민주연이라고요. 오솔이 면접 본다 그래서. Hari wawancara telah tiba. Osol berjalan dengan semangat 45. Saat membuka pintu, ternyata banyak sekali orang yang mengikuti wawancara. Saat sesi wawancara dimulai, Osol nampak begitu gugup, mengingat lawannya yang begitu sempurna. Sementara Osol tak memiliki pengalaman bekerja di perusahaan. Lagi-lagi, wawancara Osol tak diterima. 선수 시절 에피소드 재미난 거 하나 들려줘. I was young. Dengan rasa kesalnya, Osol bercerita pada Juyeon. Setelah mendengar saran Juyeon, Osol kembali bangkit untuk melanjutkan mencari pekerjaan. 될 사람은 다 된다니까. 10시 방향의 긴 머리. 네가 이동현이야? Di tempat lain, dua pegawai Sun Gyul yaitu Jaemin dan Do Hyun didatangi oleh Odol dan temannya Yoon Hee. Mereka ingin menghajar Do Hyun, si pria tampan dikejar-kejar wanita bernama Yoon Hee, namun Do Hyun menolak Yoon Hee sampai dia menangis. Yoon Sik yang tak terima melihat Yoon Hee menangis, dia pun berniat menghajarnya. Do Hyun begitu mudah menghindari serangannya dan malah mengenai Jaemin. Sampai akhirnya mereka semua ada di kantor polisi.
Karena perkelahian tersebut membuat status Do Hyun terungkap, yang merupakan seorang mantan narapidana. 무슨 말씀이세요? 모르셨어요? 전과요? Tak lama kemudian, Sun Gyul datang bersama sekretarisnya. Begitu juga dengan Osol yang berlari menjemput adiknya. 누나. 고객의 집 앞이었고 회사 유니폼을 입고 싸웠습니다. Sesampainya di kantor, Sun Gyul sebenarnya sudah tahu latar belakang Do Hyun sejak awal. Namun karena Do Hyun membuat masalah, ia berencana akan memecatnya. Sekretaris berusaha mencegahnya dan mengingatkan karena Do Hyun dan Jaemin sudah berjuang keras membantu mendirikan perusahaannya Sun Gyul. 그치만 잘하고 계신 것도 아니라고 생각합니다. 에 따라서 일을 처리하자는 게 뭐 잘못된 겁니까? 민군 해서 고작 셋입니다. Di sebuah kedai, Osol memarahi adiknya dan Yongsik karena membuat masalah. Sementara ayah Osol terlihat stres karena dipecat dari pekerjaannya. 아버지 생신? 불편하시면 다시 해드릴까요? 아니요. Sun Gyul bersama ibunya sedang berada di rumah kakeknya untuk merayakan ulang tahun si kakek. Namun terlihat Sun Gyul dan kakeknya tak begitu akrab, mengingat bahwa semasa kecilnya Sun Gyul selalu dimarahi dan disiksa oleh kakeknya hanya untuk selalu menjaga kebersihan dirinya. 하는 회사가 엄청 잘 나가나 봐요. 나한테 내 회사 못 맡긴다. 왜? Di depan minimarket, Osol sedang galau karena sudah beberapa kali melakukan wawancara, namun hasilnya tetap ditolak. 왜 살았던가? 그것도 인연인데 저기요 여기 앉아요. Di sana Osol bertemu dengan Sun Gyul yang akan berbelanja melihat Osol yang sedang curhat dalam kondisi mabuk. Sun Gyul hanya mendengarkan keluhannya saat Osol akan pulang. Tapi Sun Gyul malah terjatuh. Osol secara tak sengaja melihat luka di wajahnya. Meski dalam kondisi mabuk, Osol terlihat peduli pada luka di wajah Sun Gyul. Dia yang merasa kasihan pada Osol karena sepatunya rusak, dia pun memberikan sendal padanya. 저기 멤버로 가지 말고. Di sebuah tangga, Choi melihat Osol yang tertidur. Maka dia dengan cepat menggendongnya ke rumah. Esok paginya, Osol baru tersadar bahwa sandal itu pemberian Sun Gyul. 곧 가져다 드릴게요. Kantor Sun Gyul sedang menyeleksi pegawai baru. Setelah mengikuti berbagai tes, Osol diterima bekerja. 신입 중에 기로 선량이라고. Saat sesi perkenalan dengan CEO-nya, Osol terkejut karena baru sadar bahwa CEO-nya adalah Sun Gyul. 잘 듣고 청소란 무엇입니까? Di hari pertama bekerja, Osol yang belum paham menggunakan mesin pembersih hingga dia tak bisa mengendalikannya. Dalam kepanikan, muncul Sun Gyul dan sekretarisnya hingga membuat mereka terkejut. Beruntung Yonsik berhasil mencabut stop kontaknya hingga mesin itu berhenti. Sun Gyul tentu memarahi Osol karena sembarangan menggunakan alat tersebut. Malam hari di sebuah kedai ceker ayam, Osol menceritakan hari pertamanya bekerja di kantor barunya. Dengan kesal, Osol menceritakan bahwa Sun Gyul pria yang aneh dan terlalu takut dengan kuman. Begitu juga dengan Sun Gyul menceritakan tentang Osol yang jorok. 머리 10분씩 쏘시는 사람이 이상한 거 아니야? Mulai dari penampilan dan juga cara bekerjanya yang jorok. Hingga akhirnya mereka berdua bertengkar satu sama lain. Esok harinya Osol berangkat bekerja. Terlihat Yongsik dengan kesal membersihkan kloset yang mampet dengan dipenuhi ee. Sementara Osol membersihkan toilet wanita. Yongsik kemudian menyerah dengan bau ee tersebut. 지금쯤 마무리 작업 중이겠네요. Akhirnya Osol yang membersihkannya. Sama dengan Yongsik, si Osol begitu emosi dan berteriak sampai terdengar oleh Sun Gyul. Akhirnya setelah bersusah payah, Osol berhasil menyelesaikan tugasnya. Saat berjalan di lorong, Osol melihat beberapa karyawan sedang rapat. Sejenak Osol hanya bisa membayangkan dirinya ada di kumpulan para karyawan tersebut. 괜찮아요? 뭐 하고 Seorang wanita terjatuh saat membawa secangkir kopi. Wanita itu menunjuk karpet yang harus dibersihkan dengan kakinya yang tentu merendahkan Osol. Setelah berusaha diam, Osol akhirnya terpancing untuk memarahinya.
Bos wanita itu datang dan memarahi Osol yang tak bersalah. 청소회사에서 나오셨어요? Ternyata Sung-gil mendengar pertengkaran mereka. Merasa tak terima karena pegawainya direndahkan, Sung-gil membela Osol sehingga membuat wanita itu malu sendiri. Osol juga membalaskan perlakuan padanya dan pergi. 우리는 본인이 하시죠. 작품이 받게 할까지 할 필요 없습니다. 무조건 사과할 필요도 없고요. Saat ini Sung-gil sedang memeriksa ruang yang dibersihkan para karyawannya. Sung-gil dengan teliti memastikan dengan sebuah alat bahwa ruangan itu benar-benar bersih tanpa kuman. 세균 측정. Saat pulang bekerja, Osol mengeluhkan dirinya di depan minimarket karena pekerjaannya yang begitu berat. Kemudian datanglah Choi, membantunya memasangkan koyo dan juga sedikit menggodanya. Esok harinya, di kamarnya yang begitu indah, Osol terbangun. Dengan terburu-buru untuk bekerja, tanpa mandi dan tanpa sikat gigi, Osol pergi bekerja dengan handuk di pundaknya. Haduh. Namun tetap aja Osol ketinggalan bis. Di saat itu Osol melihat Sung-gil. Dia berencana ingin nebeng di mobil bosnya. Namun karena penampilan yang begitu jorok, Sung-gil memilih meninggalkannya. Sesampainya di kantor, Sung-gil membersihkan mobilnya dengan teliti. Kemudian datanglah sekretarisnya. Sung-gil langsung menceritakan kejadian tadi saat bertemu dengan Osol. Namun sekretarisnya mengira itu adalah dirinya. Tak lama kemudian dia melihat penampilan Osol. Sekretaris itu baru menyadari ternyata Sung-gil membicarakan Osol. Jam kerja telah usai. Sung-gil mengadakan pesta makan malam ketika semua sudah berkumpul. Osol ingin duduk di dekat Sung-gil. Namun Sung-gil selalu menolak dengan berbagai alasan hingga akhirnya Osol duduk di tempat yang lumayan jauh. 혼잡이라서 서로 불편할 것 같은데 다른 자리로. Sejenak Osol memperhatikan Sung-gil yang sedang membersihkan alat-alat makanannya dengan teliti. 오늘 음식 맛있게들 먹. Begitu juga dengan Sung-gil yang merasa jijik melihat makannya Osol. Pesta pun telah usai. Sekretaris akan meninggalkan pesta karena anaknya masuk rumah sakit. Sung-gil juga akan pulang, namun dia dikejutkan dengan tingkah Osol yang mabuk. Berusaha menghubungi karyawannya, namun tak ada yang mengangkatnya hingga akhirnya Osol menabrak tiang. Setelah itu Sung-gil tak peduli dan meninggalkannya. Namun karena ada dua orang yang terlihat ingin berbuat jahat, akhirnya Sung-gil mengantarnya. Terlihat di dalam mobil, Sung-gil mempersiapkan tempat duduk spesial untuk Osol dengan dibalut plastik. Akhirnya Sung-gil bisa bernapas lega setelah tiba di rumah Osol. Sung-gil mengikuti dari kejauhan. Saat itu datanglah Do-jin dan memaksa Osol untuk pergi dengannya. 누구시죠? 데려다 주셔서 감사합니다. Sung-gil yang mengetahui Osol menolak diajak Do-jin, mereka pun saling menarik tangan Osol. Akhirnya Sung-gil menyerahkan Osol pada adiknya. Namun Osol mengejar Sung-gil untuk berterima kasih. Tak hanya itu, Osol memberikan hadiah pada Sung-gil. Awalnya Sung-gil merasa senang. Namun kesenangannya hilang saat mengetahui hadiah itu adalah jeroan babi. Osol pergi meninggalkan Sung-gil tanpa rasa bersalah. Sementara Sung-gil harus menderita karena hadiah dari Osol. Esok paginya, saat sarapan, Osol baru menyadari perbuatannya kepada Sung-gil. 술만 먹으면 그 모양이야. Sesampainya di kantor, Sung-gil juga menceritakan kekesalannya kepada sekretarisnya. 과 피로 만든. Saat sampai di ruangannya, ibunya telah menyambutnya dengan calon ayah tirinya. 여기는 어쩐 일이세요? 데이트나 하시려고 오신 건 아닌 것 같은데. Namun Sung-gil tak begitu senang melihatnya. Sementara ibunya masih terus berusaha agar Sung-gil bisa berkencan dan menikah. 제 일은 저 지금껏 혼자 내버려 둬놓고는. 해보려고 하는데 뭐 잘못됐어? Pertengkaran mereka berdua tak sengaja terdengar oleh Osol yang akan menemui Sung-gil untuk meminta maaf. Namun suasananya begitu kurang tepat. Setelah itu Do-jin menelponnya dan memintanya bertemu. Do-jin berencana meminta maaf atas insiden tempo hari. 집 앞으로 갑자기 찾아오는 그냥 사과하고 싶어서. 저 선배 3년 동안 좋아했어요. Namun Osol meminta Do-jin untuk tak menemui selamanya. Do-jin masih berusaha meyakinkan Osol. Lagi-lagi Osol yang sudah terlanjur kecewa karena cintanya selama 3 tahun hanya dipermainkan, Osol sangat membencinya.
Dojin juga menanyakan tentang Sung-gyu yang ia kira adalah pacarnya Osol. Sung-gyu masih sibuk membersihkan tangan dan mengingat masa kecilnya di mana dirinya mencuci wajahnya sampai merah karena ia beralasan jika bersih ibunya akan datang menemuinya. 엄마가 온다고 그랬단 말이야. 영영 안 할 거라고. Esok harinya, saat Osol sedang curhat dengan Juyeon tentang Dojin lewat telepon, tak sengaja mereka bertemu. Dojin yang melihat pekerjaan Osol, dia mulai menghinanya. Tak hanya itu, Dojin juga menghina Sung-gyu, yang dia kira pacar Osol juga bekerja sebagai pembersih. 너도 부끄러울 테니까. 부끄러워요? 혜인 맞아요. 멋있는 사람이죠. Meski Osol tetap menyangkal bahwa Sung-gyu adalah pacar sekaligus CEO-nya, namun Dojin tak percaya. Saat keadaan Osol terpojok, kebetulan datanglah Sung-gyu. Kemudian Osol dengan manja memanggil Sung-gyu. Osol juga meminta bantuannya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Tak ada cara lain, akhirnya Osol menyosor Sung-gyu. Haduh. 한 번만 살려주세요. 도와주세요. Setelah mendadak dicium Osol, Sun-gyeol yang katro takut dengan kuman mendadak pingsan karena ciumannya. Menurutnya bibir Osol menjijikan dan sarang kuman. Waduh. 그게 Sementara si Osol juga merasa bersalah karena membuat bosnya pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Hanya dikarenakan mendapat shock. Sun-gyeol meminta segera pulang dari rumah sakit. 들어오세요. 그래서 얼마나 놀랬다고요. Kemunculan Osol berniat untuk menjenguknya malah membuat bosnya jadi ketakutan lagi dah. Sun-gyeol kesal karena Osol melibatkan dirinya dalam perselisihan asmara dengan pacarnya. Lagian si Osol belum mandi setelah bekerja penuh dengan keringat. 아니 그까지 키스? 그까짓 키스? 범벅이 된 상태에서 내 입술을 훔쳤습니다. 흉방할 수 있었다 이 말입니다. 아시겠어요? Tentu akan menjadi sarang bakteri. Sambil menyebutkan bakteri E. coli, Salmonella, dan semua macam-macam bakteri disebutkan. Mulutnya juga sarang bakteri yang dapat membuat gigi berlubang. Duh, kasihan dihina terus. Adu mulut mereka terhenti saat sekretaris Kwon masuk ke ruangan tersebut. 무슨 일이라도. 그래, 토코쿠스 무탄스. 너 이런 걸 보냐? Ocehan bosnya membuat Osol bertanya pada temannya, apa dirinya emang terlihat kotor dan tak menarik? Pertanyaan ini membuat heran temannya. 대표랑 키스했다. 키스? 야! Osol akhirnya mengakui jika dia mencium bosnya, walau itu hanyalah aksi spontan. Setelah dia mendengar hinaan Dojin karena Osol menolak cintanya. Saat itulah bosnya datang dan dia langsung menyosornya. 키스를 했는데 기절했다고? Thing you ask me. Di rumahnya, Sun-gyeol terus mengingat ciuman Osol, hingga dia jadi kesal dan harus menggosok giginya berkali-kali. Osol melihat ayahnya akan pergi ke suatu tempat. Merasa ada yang aneh dengan ulah ayahnya, dia pun menguntitnya. Yang ternyata, sang ayah melakukan protes pada perusahaan yang telah memecatnya. 이사님 안녕하세요. 이사님. Melihat protes ayahnya tak ditanggapi, Osol terpaksa menghampiri ayahnya dan mengajaknya pergi. 이제 그만해 아빠. 아만 네가 왜 여기? Sambil minum, ayahnya mengeluarkan unek-uneknya bahwa kantor itu selama ini telah membantu kehidupan mereka selama bertahun-tahun hingga Osol besar. Ayahnya malu karena Osol terpaksa harus berhenti jadi atlet. Untuk menenangkan hati ayahnya, terpaksa dah si Osol berbohong bahwa dia bekerja di kantoran dan menyuruh ayahnya untuk menikmati hidup saja. 편하게 준비하신 거 연기. 수장이랑 밥도 먹고 사우나도 가. Di tempat lain, Jaemin sedang mengikuti audisi peran pembantu agar dapat menjadi aktor. Sayang usahanya gagal karena ditolak. Ocehan Jong-sik menyinggung Jaemin karena dia lagi sensitif setelah ditolak audisinya. 난 그냥 배우 되기가 뭐 평생 알바나 하면서 적인 꿈이면 너나 그렇게 살아! Kini bayangan Osol terus menghantui Sung-gyeol hingga membuatnya ketakutan. Ulah anehnya ini diketahui sekretaris Kwon karena tak ada siapapun di ruangan tersebut. Mereka bertiga menyiram tanaman, tapi yang terjadi malah bermain-main dengan air.
Hingga tak sengaja Osol lagi-lagi menyemprotkan air pada bosnya, yang tentu membuatnya basah kuyup. Aduh, PA. 불결하니까. Aneh juga bos Sungyol ini. Dia merasa jijik di dekat Osol, tapi dia sendiri yang mendatangi ruangan kantornya. Lagi-lagi gara-gara kertas minyak yang sudah dipakai untuk mengelap wajah Osol terbang hingga menempel di jidat bosnya. Yang tentu membuatnya panik dan harus mencuci komuknya berkali-kali. Duh, ayah baik. Sekretaris Kwon memberikan nomor dokter psikiatri bernama Daniel. Dia adalah murid dokternya yang tinggal di Amerika. Kwon meminta bosnya untuk melanjutkan terapinya. Hari itu Osol datang ke kantor berpenampilan tak seperti biasanya, hingga membuat Sungyol terpana dan mulai mencuri-curi pandang melihat si Osol. 선보러 갑니까? 꼬리 그게 뭡니까? 촌스럽네요. Walau akhirnya dia tak mengakui penampilan cantiknya, hanya hinaan yang selalu diungkapkannya. Duh, kasihan loh. Mereka berempat mendatangi sebuah rumah untuk bersih-bersih, yang seisi rumah penuh dengan pahlawan dalam film Marvel. Aktivitas mereka akan terpantau CCTV di ruangan tersebut. Setelah membersihkan, mereka menatanya kembali. Saat pemilik sedang memeriksanya, tiba-tiba suara peluit air panas berbunyi. Hingga dia terburu-buru pergi ke dapur untuk mematikan kompor, tapi yang terjadi mainan itu terjatuh dan pecah. Saat itulah Osol masuk ke ruangan yang sama dan dia mendengar berita di televisi tentang bencana yang pernah terjadi hingga menewaskan ibunya. Dia menginjak mainan yang memang sudah pecah sebelumnya karena terjatuh, tapi malah si Osol yang jadi tersangkanya. Ulah kasar pemilik rumah pada Osol membuat Yongsik jadi emosi. Karena kelalaian mereka membuat Sungyol jadi marah. Tapi mereka tak mau hanya Osol yang disalahkan. Hingga akhirnya Sungyol memecatnya. 달래느라고 얼마나 진땀 뺐는지 현금도 제때 갚지도 못하면서 사실 내 회사에서 당장 나가라고! Dengan raut wajah sedih, Osol harus dapat menerima kenyataan pahit bahwa dirinya dipecat. Pulang dari kantor, dia mendatangi rumah Abu untuk menemui ibunya yang bertepatan 6 tahun hari kematian ibunya. Setelah ngoceh-ngoceh sendiri, tak sengaja Osol menemukan minuman yang selalu dibeli Choi. Dia pun mencarinya. Ternyata memang Choi yang telah mengunjungi ibunya lebih dulu. Dia hanya memandangi Osol yang sedang mencari dirinya. Sekretaris Kwon memberitahukan bahwa hari ini tepat dengan hari kematian ibu Osol. Itu sebabnya dia berpenampilan tak seperti biasanya. Karena pulang kerja dia akan mengunjungi rumah Abu. 여기 어떻게? 얼마길래? 70만 원이요. 네? 회사나 늦지 않게 나와요. Merasa bersalah, Sungyol kembali menemui Osol dan menyuruhnya untuk kembali bekerja besok. 그걸 바보같이 당하고 용서 못합니다. Setelah mendapatkan barang pengganti yang rusak, kali ini Sungyol dapat menekan balik si pemilik rumah. 확실히 짚고 넘어가는 게 좋을 것 같은데. 왜 거기 굴러가가지고 사장님 한 번만 살려주세요. Bahwa dari rekaman CCTV di rumahnya sudah jelas jika mainan itu terjatuh dan pecah karena ulahnya. Walau Osol juga ikut andil menginjaknya. 부디 용서해주세요. Sungyol meminta pria itu untuk meminta maaf pada Osol karena telah memperlakukan kasar padanya. Mereka melanjutkan membersihkan area umum, di mana Osol yang menaiki tangga untuk membersihkan jam gantung. 됩니다. 아시겠죠? 시끄럽다. 우솔량 수고가 많아요. Kemunculan bos dan sekretaris mengganggu konsentrasinya, hingga dia terjatuh dari tangga. Untung Sungyol dapat menangkapnya. Bawahannya sedang membicarakan bahwa bos mereka mengidap penyakit misfobia dan akan panik jika bersenggolan dengan orang lain. 포스트잇 사건 얘기 알아? 포스트잇 사건이요? 심하시네. 이거 속고만 살았나? Penyakit ini yang membuat ibunya khawatir tentang kesehatan anaknya. Semua ini dikarenakan setelah menangkap Osol dari kejatuhan.
Mendengar wanita bernama Osol membuat ibunya penasaran. Diam-diam dia menemuinya di pagi hari sebelum Osol masuk kerja. 대표님 어머님? 님, 아니 이 시간에 여기는 왜? Namun pertemuan mereka diketahui Sung-gyo setelah melihat ajudan ibunya. Sung-gyo langsung mengocehi ibunya karena telah mengganggu pegawainya yang akan pergi ke tempat kerja. 별것도 아닌 여자인데 지 엄마는 안 되고. 별것도 아니란 말 취소하시죠. Tiba di kantor, sekretaris Kwon menyanjung bosnya karena mau berkorban menyelamatkan pegawainya yang terjatuh. 그런 거 아니죠? 스파이. 명함 돌리고 싹 치워놓겠습니다. Di bagian lain, Osol ngumpet setelah melihat ayahnya. Rupanya sang ayah sedang mencari pekerjaan sebagai tukang jasa pencuci mobil. Kali ini Sung-gyo memasuki ruangan bawahannya untuk menyentuh benda milik orang lain sebagai terapi penyakitnya agar bisa cepat sembuh dari fobianya. 뭔 소리야? 상월동 그지. Setelah mencobanya, hanya cangkir milik Osol yang berhasil disentuh, bahkan diambilnya. Di saat yang sama, mereka kembali ke ruangannya. Osol merasa heran karena cangkir miliknya hilang saat akan membuat minuman. Hingga akhirnya Yongsik dapat memergokinya di saat bosnya bersembunyi. Dengan dalih melakukan inspeksi agar ruangan itu tetap bersih sambil diam-diam membawa cangkir milik Osol. Osol membeli tulang sapi untuk dibuatkan sup. Tiba di rumah, Sung-gyo terus mencoba memegang cangkir milik Osol. Esok harinya, lagi-lagi ulah bosnya itu menyemprotkan disinfektan agar virus-virus di ruangan bawahannya mati. Aksi anehnya ini tertangkap basah Osol. 대표님. Rupanya tulang sup sapi ini dibuatkan untuk Sung-gyo agar luka tangannya segera sembuh. Sekretaris Kwon menyarankan agar Osol memberikannya langsung pada bos mereka. Dalam kesempatan itu, Osol juga mengakui menyukai bosnya walau dia bawel. Ocehan mereka didengar langsung Sung-gyo yang tentu terkejut dengan pengakuan bawahannya. 들으려고 Dengan memberanikan diri, dia datang ke rumah bosnya untuk memberikan sup tulang yang sudah dibuatnya. Walau awalnya Sung-gyo malu-malu, tapi dia mau menerima sup tersebut. Setelah berbincang di dalam rumah, saat Osol mau pulang, dia mencucikan dulu gelas mereka. Namun Sung-gyo teringat jika di pantry ada cangkir milik Osol yang dibawa pulang. Dengan gerasah gerusuh, Sung-gyo menemui Osol agar dia tak melihat cangkir miliknya. Sung-gyo beralasan agar Osol pulang saja karena air pam di rumahnya mati. Di tempat lain, Choi, pria pengangguran yang dikenal selama ini, ternyata dia Dr. Daniel, orang yang dicari Sung-gyo untuk melanjutkan terapinya atas saran dari ibunya. Dia memang mendapat arahan dari atasannya untuk melanjutkan pengobatan Sung-gyo. 집에서 밥 먹는 거 진짜 오랜만이다. Dengan sup pemberian Osol, Sung-gyo baru menyadari jika dia sudah lama tak pernah makan di rumah. 오늘 시간 있어. Osol pergi ke rumah klien sendiri di komplek apartemen Sangwol-dong. Saat tiba di rumah, pemilik rumah malah akan pergi, hingga dia tak diawasi dalam bekerja. 시작해볼까? Mengetahui Osol pergi ke apartemen membuat Sung-gyo panik. Dia meminta sekretaris mengirimkan daftar klien hitam yang selalu melakukan pelecehan pada pegawainya yang pernah terjadi di bulan Agustus tahun 2017. Karena asik bekerja, Osol tak mendengar bunyi ponselnya di saat Sung-gyo menghubunginya. Tiba-tiba lampu di rumah itu mati dan cuaca mendadak buruk. Di saat yang bersamaan, pemilik rumah kembali ke rumah. Menyadari ada firasat buruk yang akan terjadi pada Osol, bosnya pun menyusulnya. Tiba di rumah klien, Sung-gyo langsung menggedor-gedor pintu rumah dan menerobos masuk bahkan menampolnya. Karena takut ada yang terjadi pada Osol. Namun rupanya Osol baik-baik saja. Dia masih menyelesaikan pekerjaannya. Tentu hal ini akan menjadi masalah pada Sung-gyo. Osol sendiri heran mengapa bos menjemputnya padahal dia bisa pulang dengan bis. Sepanjang jalan Sung-gyo tutup mulut. Mungkin dia sedang sariawan.
잠깐 차 세울 수 있어요? Karena tangannya berdarah habis mukul kliennya, mungkin kena gigi tongkosnya kali ye. Osol membantu mengobatinya. 이상한 거 아세요? Setelah itu kali ini malah Sunggyo yang nyosor pada Osol. Kemesraan mereka dilihat oleh Choi yang akan melintas di tempat tersebut. Choi memeriksa status ketua Cha yang ternyata dia kakeknya Sunggyo. Sejak ciuman pertama yang dilakukan Sunggyo, kini Osol yang gelisah. 잠깐만. Jangan-jangan dia mulai menyukainya. Nah lu. 진짜 들어가지 1시간. Esok harinya, mereka berebut kamar mandi karena Odol sudah tak tahan mau boker tapi si Ojol tak kunjung keluar dari kamar mandinya. Mereka heran karena biasanya si Osol jarang mandi. Kali ini mengapa dia mandinya lama benar. Dandannya pun kini lama, pasti dia punya pacar. Di tempat lain, Sunggyo juga teringat dengan ciuman mereka semalam. Ulah Sunggyo yang tak fokus dalam bekerja membuat sekretaris Kwon khawatir. Rumor tentang Sunggyo menyelamatkan pegawainya dari pelecehan seksual menjadi perbincangan bawahannya. Osol hanya bisa tersenyum mendengarnya. 나다 이것들아. Tingkah Sunggyo jadi grogi di depan Osol, yang tentu saja membuat orang-orang memperhatikannya. Ulah Jaemin yang selalu dekat-dekat bahkan merangkul Osol membuat Sunggyo cemburu. Sementara dia tak mungkin untuk berterus terang di hadapan mereka. Juyon sebagai teman dekat Osol memberitahukan agar hubungan mereka diperjelas, agar Osol mendapat kepastian. 좋아하는데 사귀재? 데이트도 하자고 안 해? Saat menjenguk kakeknya di rumah sakit, hubungan kakek Cha dengan Sunggyo tak baik-baik saja, dikarenakan Sunggyo tak mau jadi penerus perusahaan kakeknya. Dia malah lebih senang bekerja dengan perusahaan kebersihan miliknya. Selain itu, dia juga menolak dengan kencan buta yang selalu disodorkan ibunya. Tak hanya dengan cucunya sang kakek bertengkar, tapi juga dengan ibunya Sunggyo alias Mainhwa. 오늘 많이 바쁘셨나 봐요. 하실 말씀 없으세요? Sepulang kerja, Sunggyo kini berani mengajak Osol untuk mampir ke kafe. Sesuai saran Juyon agar Osol mendapat kepastian hubungannya dengan Sunggyo, dia malah kecewa karena Sunggyo tak mau mengakui jika mereka mulai berkencan. 한마디 정도는 해줄 수 있는 거잖아요. 지금은 하고 싶지도 않고 사귀자는 말이라도 기대했습니까? Mereka berdua sama-sama galau deh karena status mereka memang dibuat mengambang oleh Sunggyo. Walau Osol menyadari jika ciuman keduanya itu hanyalah balas dendam karena ulahnya yang telah menciumnya lebih dulu. 상처 주고 못할 짓이니까. Kini situasinya menjadi seri 0-0. Wah, kayak main sepak bola aja, Bray. Choi hanya menjadi pendengar setia di saat Osol mengungkapkan unek-uneknya. 네, 안녕하세요. 그럼 저 먼저 들어가 보겠습니다. Saat bertemu esok harinya, mereka berdua jadi sama-sama canggung. Agar tak kecewa, Osol menemui dan mengatakan jika dia juga tak berminat untuk berkencan dengannya. Dan ciuman mereka sudah impas sama-sama telah menyosor duluan. Hade emang punya hutang pakai impas segala. 경쟁 업체 이용자 수와 비교했을 때 Saat di ruangan mendengarkan presentasi tentang kemajuan perusahaan mereka, tiba-tiba muka Osol muncul di hadapannya hingga membuat Sunggyo berteriak yang tentu membuat semuanya terkejut. Padahal kemunculan Osol hanya hanyalannya saja. Di bagian lain, setelah mendapat pekerjaan sebagai jasa cuci mobil, Ayah Gil mendapat masalah karena preman di tempat kerjanya merasa terganggu dengan pekerjaannya. Setelah mendapat informasi dari Yongsik jika pekerjaan Osol hanyalah tukang bersih-bersih, Odol yang tak percaya menemui kakaknya. 죄송합니다. 한다는 일이 빌딩 청소냐? Dan melihat Osol memang menjadi tukang bersih-bersih. Tak seperti ocehannya jika dia bekerja kantoran. 1등은 자주 안 해. 세간도 더럽게 눈에 띄네. Perubahan drastis Sunggyo dilaporkan pada Ketua Cha. Ketua mengira jika hasil kerja Dr. Daniel telah berhasil. Namun sekretaris Kwon menjelaskan bahwa perubahan cucunya dikarenakan adanya pegawai wanita bernama Osol. Tak ingin membuat adiknya kecewa, Osol menjelaskan bahwa dia bekerja sebagai pembersih hanya untuk sementara waktu. 취업 안 되더라. 아빠 일 잘렸어. 회사에서 잘렸어.
Odol terkejut karena baru mengetahui jika ayah mereka sudah dipecat dari pekerjaannya. Kali ini Osol terpaksa mencari pekerjaan apa saja untuk membuat karir adiknya menjadi atlet nasional. Tidak banyak orang yang dapat bekerja sesuai keinginannya. 특별한 사람인가 보군요. 아무것도 신경 쓸 수가 없었습니다. Setelah dapat tersambung teleponnya dengan Dr. Daniel alias Choi, Sun-gyo menceritakan unek-uneknya bahwa ada seorang gadis yang dapat menyentuhnya. Karena gadis itu, kini Sun-gyo tak dapat berkonsentrasi dalam bekerja. Daniel menanyakan keseriusan Sun-gyo terhadap gadis yang diceritakannya. Apa dia mencintainya? Lagi-lagi Sun-gyo tak berpikir sejauh itu, karena dia belum pernah berkencan dengan wanita. Setelah mendapat persetujuan dari Sun-gyo, maka dia akan meminta catatan medis dari rumah sakit di Amerika. 가족이 있는 것 같더군요. Dugaan Dr. Daniel jika Sun-gyo mengidap misfobia yang berasal dari keluarganya sendiri. Di bagian lain, Osol teringat dengan tragedi Junggangdong, di mana ibunya tewas menjadi korban, bertepatan dengan Osol mendapat medali emas dari perlombaan atletiknya. Tak seperti biasanya, hari itu Choi alias Dr. Daniel berpenampilan rapi. 대박. 하고 좀 입고 다니지. Saat bertemu kembali dengan Osol, Sun-gyo merasa kikuk. Dia merasa bersalah karena telah menolak cintanya hanya karena dia tak berani mengungkapkannya. Tentu hal ini membuat Osol bingung dan menjengkelkan. Untuk menyelesaikan perasaannya terhadap Osol, dia meminta bantuan sekretaris Kwon untuk memberikan saran padanya. 전혀 다른 세상에 사는 것 같아. 잘 알아들었으니까 연애에 되게 쑥맥이라. Namun Sun-gyo berdalih jika itu seorang temannya yang tinggal di Amerika. Tentang kisah asmaranya yang kini ngegantung. Sementara si wanita yang dicintainya sudah terlanjur marah. Sekretaris hanya menyarankan agar temannya itu mengungkapkan perasaannya pada wanita tersebut. Di tempat lain, tim pembersih sedang mengerjakan pekerjaannya di sebuah rumah sakit. Seorang dokter bernama Baik pernah bertemu di rumahnya saat itu Baik menemui Choi. Sesaat kemudian, Baik memasuki ruangan dan para petugas keamanan sedang mencari seseorang. 진짜 겨우 잡았네. Rupanya petugas itu sedang mencari Baik. Setelah dapat menangkapnya, ternyata Baik adalah pasien orang gila yang mengenakan baju dokter. Di sebuah kampus, Dr. Daniel sedang memberikan ceramahnya. 우리들은 왜 주저하고 너 당장 날아와, 당장? Juyon yang mengenalnya terkejut jika pria itu orang yang ngekos di rumah Osol. Lalu dia memberitahukannya. Setelah Osol tiba di ruangan tersebut, dia juga terkejut. Karena selama ini Choi yang dikenalnya sebagai pria pengangguran. 또 다른 말로 타이밍이라고 합니다. 행동하라고. Untuk mengikuti saran sekretaris Kwon, Sun-gyo mencari Osol yang ternyata sudah pulang dari kantor. Setelah menghubunginya, Sun-gyo berniat menemui Osol yang sedang berada di kampus Juyon. 또 뭐 할 말이 있으신데요? 내가 어딘 줄 알고 꼼짝 말고 있으래. Baru saja Sun-gyo turun dari mobilnya, tiba-tiba Dr. Daniel keluar dari ruangan itu dan menemui mereka. Kemunculannya tentu mengejutkan Sun-gyo karena dia juga baru melihat penampilan rapinya. Begitu juga dengan Daniel, kini penyamarannya telah terbuka. Dia harus mengakui jika dia seorang dokter. 고백도 해보려고요? 길 오솔 씨입니다. Dia terkejut di saat sang dokter itu mengungkapkan perasaannya pada Osol bahwa dia mencintainya. Sun-gyo menghentikan langkahnya untuk menemui Osol. Tentu ungkapan ini terdengar Sun-gyo. Waduh, piye iki? Kembali ke awal cerita. Di masa anak-anak, Sun-gyo terkejut setelah mendapat upil dari Osol. Karena Sun-gyo shock dan pingsan saat itu, Osol berusaha menyadarkannya dengan memberikan napas buatan. Hingga si Sun-gyo siuman kembali. Dan Osol dan kawan-kawan gembira karena Sun-gyo tak mati. Sun-gyo terus terngiang-ngiang di telinganya mendengar pengakuan Choi saat mengungkapkan perasaannya. Pengakuan Choi membuat Osol tak nyaman. Walau Choi sendiri tak menuntut Osol untuk menjawabnya sekarang. 많이 놀랐어요? 그래요. Sun-gyo menanyakan siapa sebenarnya murid Dr. For yang kini jadi dokter psikiatrinya. Dia menduga Dr. Daniel adalah dokter gadungan. Tapi dugaannya ini tak menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. 사모님
부모님께서 말씀해 주셔서 알았어요. 대체 뭐 때문에 그러시는? Di kamar, Osol terus memikirkan Choi, orang yang dikenalnya ternyata dokter psikiater. Dia juga tak menyangka selama ini Choi menyukai dirinya. 물어볼 것도 좀 있고. 갑자기 왜? 불편할 것 같으니까 그냥 제가 나가죠. Penasaran dengan status dokter Daniel, Sun-gyeol mengajaknya bertemu. Sun-gyeol terkejut mengetahui dokter psikiaternya ternyata tinggal di rumah atap pegawainya. Dalam penjelasannya, Sun-gyeol masih tak mengakui jika dia menyukai Osol, walau dia wanita pertama yang mau disentuhnya. 해서 묻는다는 말로 들리는데. 무조건 좋아야 될 이유는 없잖아요. Penjelasan ini tentu membuat dokter Daniel lega karena dia juga menyukai Osol, sehingga kini tak ada halangan lagi. Sun-gyeol memberitahukan Kwon jika dia sudah bertemu dengan dokter Daniel. Menurutnya dokter itu orangnya menyebalkan. Setelah Sun-gyeol pergi dari ruangannya, Bu Kwon melihat catatan Sun-gyeol tentang dokter Daniel dan Osol. Kira-kira apa hubungan dengan mereka ya? Mengetahui Choi yang mengantarkan seragam kantornya membuat Sun-gyeol cemburu. Jika hubungan mereka memang benar-benar sudah dekat. Kini sekretaris Kwon tahu jika sebenarnya si bos menaruh hati pada Osol. Saat Sun-gyeol memberikan presentasinya, dia mengetahui jika timnya tak fokus mendengarkan. 베이킹 소다가 가장 효과적이라고 생각합니다. 진먼지 진드기의 성분은 대부분이 수분이거든요. 유발하는 곰팡이에 대해서 한번 얘기해 보시죠. Hingga Sun-gyeol mengetes satu persatu dengan pertanyaannya. Hanya Osol yang tak bisa menjawab, dia harus mengikuti ulang materinya minggu depan. 아, 여긴 왜? 대표님을 모실 일일 비서입니다. Sun-gyeol terkejut karena tiba-tiba Osol harus menggantikan Bu Kwon karena tak masuk kerja. Ulah pertama yang dilakukan Osol adalah menangkap nyamuk yang berada di dalam lift hingga terjadi salah paham oleh teman-temannya. Setelahnya, dia harus mengikuti bosnya untuk bertemu dengan klien di luar kantor. Karena perut Osol berdering tandanya belum makan, maka Sun-gyeol mengajaknya ke kafe. 맞는 것 같은데. 이건 뭐 누가 상사고 누가 비서. Pertemuan mereka dengan klien mendadak ada perubahan, yang ternyata di bandara. Sun-gyeol orang yang tak bisa berada di keramaian karena dia sangat takut dengan kuman. Hingga Osol harus repot-repot menyelamatkan bosnya agar tak dekat-dekat dengan orang lain. Tiba-tiba ada sekelompok orang sepertinya rombongan yang baru tiba di Korea. Hal ini menyebabkan Sun-gyeol seperti mau mati berdiri deh. Raut wajahnya sangat tertekan dan ketakutan. Untuk menyelamatkan bosnya, Osol terpaksa membuka payungnya. Aduh, ayah baik. Rupanya semua itu rencana Ketua Cha dan Bu Kwon. Mereka melihat aksi Osol menyelamatkan cucunya dari fobia kuman. 얘긴 잘했어요? 실패하는 것 봤습니까? Singkat cerita, dari hasil pertemuan Sun-gyeol, mereka mendapatkan kontrak baru. Mengetahui jalan Osol kesakitan karena sepatunya, rupanya Sun-gyeol telah membelikan sepatu olahraga untuknya. Namun ukuran kakinya hanya menebak-nebak saja. Saat mereka tiba di rumah Osol, dianya malah tertidur. Tak mau membangunkannya, sang bos ikut-ikutan tidur di dalam mobil. 자면서 혹시 Di saat Sun-gyeol tertidur, ternyata Osol ngoceh-ngoceh sendirian bahwa dia mengapa repot-repot kerja di perusahaan kebersihan. Apa karena menyukai si bos? Diam-diam ocehannya ini didengar Sun-gyeol yang masih pura-pura tertidur. Karena tiba di rumah larut malam, ayah Gil telah mengecek di mana putrinya bekerja. Alasan Osol tak mau memberitahukan ayahnya, awalnya dia berpikir jika bekerja sebagai tim kebersihan itu tak cocok dengan usianya. Tapi rupanya dia sangat menikmati pekerjaannya. Osol segera diminta berhenti dari pekerjaannya. Esok harinya Osol tak berada di kantor. Di kamarnya dia masih bingung bagaimana cara menyampaikannya dia harus berhenti dengan mendadak. 아무래도 회사를 그만둬야. 어떻게 말하지? Sementara ayahnya tak mau tahu karena dia tak ingin anak-anaknya bekerja seperti ayahnya. Dengan tak masuknya Osol bekerja, membuat Sun-gyeol bertanya-tanya apa yang terjadi dengannya. 여기 오는데 길에서 팔길래 사왔습니다. Mendengar Osol sakit, Sun-gyeol memberanikan diri datang ke rumahnya.
Setelah mereka bertemu, nongollah ayahnya dengan memasang wajah seram. Namun dengan penuh percaya diri, Sun-gyeol menjelaskan bahwa memang tak dipungkiri masih banyak orang menilai rendah profesi tersebut. Sejak ada perusahaannya, ada banyak klien yang merasa puas dengan pelayanan mereka. Sebuah kepercayaan bahwa kehidupan mereka akan lebih baik. Itu pun alasannya mengapa dia sangat menghormati para pegawainya. 꼭 필요한 인재 아닙니까? Sang ayah belum menunjukkan perubahan sikapnya. Jika ayahnya masih keras kepala, Sun-gyeol akan mengajak sekretaris Kwon dan timnya untuk menemui ayahnya. Yang pasti Sun-gyeol membutuhkan Osol di sisinya, jadi dia jangan pergi. 기로솔 씨만 괜찮다면. 제가 그렇게 야 일어나! 야 안 일어나! Tiba-tiba ayahnya berubah pikiran. Dia menyuruh Osol bangun untuk bekerja. Walau dia tak tahu alasan apa bosnya membutuhkan putrinya di kantor. 네? 기로솔 씨 출근한다고요? 뭐 그런 상황이니까요. Berita ini membuat Sun-gyeol senang dengan kembalinya Osol bekerja. Ayahnya mengingatkan agar putrinya tetap berpenampilan bersih walau kerjanya sebagai pembersih. Dia juga menyukai bosnya karena orangnya bertanggung jawab. 잘하고 올게. 즐겁게. Sebelum pergi bekerja, Osol memberitahukan Choi bahwa dia telah mendapat izin ayahnya untuk melanjutkan bekerja. Kini tak perlu menyembunyikan lagi seragam kantornya. Dengan berat hati, Osol menolak cintanya pada Choi karena dia telah menyukai pria lain. Walau kelihatan cintanya hanya sepihak. Itulah alasannya dia ingin terus bekerja di kantornya. 오늘부턴 내가 더 좋은데. Keputusan ini diterima Choi dengan lapang dada. Kini mereka cukup menjadi teman saja. 어디였지? Kedatangan Osol kembali bekerja disambut oleh kawan-kawannya. 환영합니다. Sun-gyeol awalnya tak ingin bergabung dengan mereka yang sedang makan di barbeque. Namun karena Jaemin selalu dekat-dekat dengan Osol, terpaksalah dia datang ikut bergabung. Namun saat akan pulang, apes mobilnya diderek karena parkir sembarangan. Aduh. 주차할 때 Dalam kesempatan itu, Osol memberikan hadiah coklat pada bosnya. 맛있네. Mereka mendapat pekerjaan di kantor baru. Pimpinan mengingatkan agar jangan ada yang membuang kertas apapun di meja. Saat sedang membersihkan, seseorang masuk ke ruangan dan menyuruh Osol untuk membuang kertas daur ulang guna menghancurkannya. 엘리베이터 앞에 맞죠? 네, 먼저 여기서 뭐해? Pria tadi dengan sengaja menghancurkan surat penting yang berada di atas meja. Sementara Osol melanjutkan pekerjaannya. Pimpinan di kantor itu marah mengetahui dokumennya hilang. Ujung-ujungnya Osol yang disalahkan. 절대 건들지 말라고 제가 말씀드렸잖아요. 서류는 안 건드렸는데 기로솔 씨가 치웠습니까? 그 사무실에 있는 서류들은 Kali ini pembelaan Sun-gyeol mendapat tentangan dari sekretaris Kwon karena klien firma hukum ini sudah lama jadi klien mereka. Begitu juga dalam rekaman CCTV, hanya Osol yang terlihat menghancurkan kertas-kertas tersebut. 찾는 건 아예 불가능하다고 보시는 게. 잠시만요. 기로솔 씨. Sun-gyeol terkejut melihat Osol belum pulang dan masih mencari potongan-potongan kertas yang sudah dibuang hingga tangannya terluka. Dalam kasus ini, perusahaan mereka akan mendapatkan citra buruk dan mungkin kliennya mereka akan memutuskan kontraknya. Sekretaris Kwon meminta Sun-gyeol agar memecat Osol karena kesalahan ini tak bisa dimaafkan. 벌써 업계에 소문이 조금씩 번지는 분위기입니다. 언제까지 버틸 수 있을지 모르겠네요. 지대한 피해를 준 직원입니다. Setelah mendengar percakapan mereka, Osol mengajukan pengunduran dirinya karena tak ingin merugikan kembali perusahaannya. Teman-teman berusaha mempengaruhi Osol agar tak berhenti dari pekerjaannya, namun tak berhasil. 일로 간뒀으면 나 벌써 100번은 더 간뒀겠다. 안 볼 거예요? Saat menaiki tangga, Osol yang banyak pikiran akhirnya terjatuh dan barang-barangnya berantakan. Saat itulah Choi datang dan membantunya. Di tempat lain, Ayah Gil sedang diganggu preman karena masih mencuci mobil di area mereka. Jun-young yang berada di tempat itu segera menolongnya. Sementara Odol yang seorang atlet taekwondo terus berlatih.
Setelah mendapat telepon dari Juyon, Osol segera menemui ayahnya dan menampoli mereka. Hingga membuat mereka berada di kantor polisi. Odol jadi marah karena ayahnya ngemis-ngemis minta dimaafkan. Setelah Osol mendapat kabar, dia pun menyusulnya ke kantor polisi. Namun kedua preman itu tetap menuntut ayahnya. Sekretaris Kwon bertemu dengan Osol yang kini bekerja di resto. Saat berbincang, Kwon meminta Osol untuk bekerja di rumah Sung-yeol guna menyembuhkan penyakit misfobia akutnya. Selain dia bantu-bantu untuk membersihkan rumahnya. Dengan timbal balik, sekretaris Kwon akan mengurusi adiknya yang terkena tuntutan dari dua preman tersebut. Dia membohongi ayahnya jika Osol akan tinggal sementara di Busan untuk mempersiapkan kantor cabang kedua. Ayahnya tahu jika bosnya menyukainya. Melalui taekwondo, Odol dapat kuliah di Universitas Hankuk. Jika masalah tuntutan itu dapat diselesaikannya karena dia atlet nasional junior. Rahasia ini diberitahukan Juyon bahwa Osol harus dapat menolong kasus adiknya. Dia juga memberitahukan Choi tentang perubahan kerjanya. Agar tak menimbulkan kecurigaan dari sang ayah, sekretaris Kwon menjemput Osol di rumahnya untuk segera bekerja di rumah bos mereka. 다 됐으면 출발할까요? Dengan tak adanya Osol, Sung-yeol marah-marah pada bawahannya. Tiba di rumah, Sung-yeol terkejut dengan keberadaan Osol di rumahnya, apalagi mendengar dia akan mulai bekerja di rumahnya. 기로솔 씨. 집에서 일하게 된... 아니 이게 무슨 기로솔 씨가 Saat menghubungi Kwon, alasan ART yang kerja paruh waktu sudah berhenti. Osol tak mau pulang ke rumahnya karena sudah menandatangani kontrak. 전 어쨌든 계약했고... 입주도움이라니. Belum juga usai urusannya dengan Sung-yeol, tiba-tiba ibunya juga datang. Wah, masalahnya jadi tambah runyam. Karena tak ada yang mau pergi dari rumahnya, akhirnya Sung-yeol yang pergi dari rumah. 안 나간다잖아. 내가 나가죠. Saat tinggal di hotel, bentar-bentar komplain pada resepsionis hingga dia jadi kesal. 네 고객님 뭐 하세요? 네, 여기 네 고객. 침대 시트는 살균. 서비스 수준까지. Dan berujung dia diusir dari hotel karena tak bisa memenuhi permintaannya. Sung-yeol yang pergi ke kantor akhirnya disusul oleh Osol. 집에 가요. Setelah berbagai macam obrolan, akhirnya Sung-yeol mau kembali ke rumah. Wah, kayak bocah aja. 가요. 늦었으니까. 너 있는데 Berkat penjelasan Osol tentang ibunya yang begitu memberikan perhatian pada anaknya, Sung-yeol akhirnya memperbolehkan ibunya menginap lagi di rumahnya. 또 죄송하기도 하고. Saat Osol sudah tidur, Sung-yeol berniat membetulkan selimutnya. Tapi dia terkejut oleh kemunculan ibunya hingga dia bersembunyi di atas tubuh Osol. Untunglah tak ketahuan. Karena kasihan, Sung-yeol memberikan selimutnya untuk Osol. Esok paginya, Sung-yeol masih canggung karena harus dilayani Osol. Saat pulang kantor, Sung-yeol terkejut karena rumahnya berantakan. Ternyata semua itu pesan dari Bu Kwon bahwa Osol tak perlu mengerjakan apa-apa. Dia hanya menyuruh agar rumahnya sedikit berantakan supaya penyakit misfobianya perlahan sembuh. Sung-yeol menemukan dan membaca buku harian milik Osol yang terjatuh sejak di awal pertemuannya dengan Sung-yeol. Tanpa sepengetahuan Kwon, hari itu Osol bertemu dengan ketua Cha. Sung-yeol akan mengungkapkan perasaannya pada Osol dengan membawakan bunga untuknya. Saat bertemu dengan ketua Cha, Osol dilarang untuk menerima cintanya. 절대 유리한테 마음 주지 말아요. Jika dia mematuhi syarat ini, ketua Cha berjanji akan membiayai adiknya kuliah dan menjamin hidupnya setelah kuliah. Osol akhirnya menemukan cangkir miliknya yang hilang. 기로솔 씨, 저 왔습니다. Dengan tega, Osol mendahului ocehannya bahwa dia tak menyukai Sung-yeol di saat Sung-yeol akan mengungkapkan perasaannya pada Osol. Duh, kasihan. 할 말 있었는데 집에 있는 거죠? 컵. 저 좋아하세요? 전 대표님과 연애할 생각 없습니다. 연애 감정 없다고요. Walau orangnya kaku, Sung-yeol memperlihatkan keahliannya memasak untuk sarapan mereka berdua.
이게 진행되고 있으니까. Ternyata dia beli makanan dari luar. Tingkah Sun-gyeol membuat Osol jadi tak nyaman karena malah diperlakukan dengan berlebihan. 잠깐만. Dr. Daniel alias Choi menanyakan di mana Osol berada karena dia tak yakin jika Osol ada di Busan. 지금 어딨는지. Awalnya Sun-gyeol sudah senang jika yang datang itu Osol, tapi rupanya si Daniel. Choi memperkenalkan dirinya sebagai dokter psikiaternya. 나가요. 장성결 씨의 상담 치료를 맡게 된 최하인입니다. Kali ini Choi akan merubah metode penyembuhannya. Dia akan tinggal di rumah Sun-gyeol. Tentu idenya mendapat protes darinya. Saat Osol tiba di rumah, dia terkejut karena ada Choi yang juga berada di rumah Sun-gyeol. 여기 있다고 말해줬어요? 아니요. 알아요? 나 여기 있는 거? Salah satu terapi yang harus dilakukan Choi adalah sengaja membuat kisruh di rumahnya, agar terbiasa dengan hal-hal yang selama ini tak pernah dilihatnya. 고작 그런 일이. Hanya kakeknya lah orang yang pasti telah mengirimkan Choi ke rumahnya. Sun-gyeol pun protes padanya. 네가 좀 말해주면 안 될까? 여기 Dengan bantuan Osol, akhirnya Sun-gyeol mau datang ke acara penerbitan buku Haewon, wanita yang mencintainya. 너 좋아하는 거야. Meski Osol harus mengorbankan perasaannya. 되게 호감이 있다는 얘기 들었습니다. 거고요. 뭐라고요? Di tempat lain, Sun-gyeol terang-terangan memberitahukan bahwa dia menolak cinta Haewon karena sudah menyukai orang lain. Pertemuan mereka dimanfaatkan ibunya untuk menyuruh paparazzi dan mempostingnya di internet. 안돼 김혜원. Tentu berita itu membuat Sun-gyeol marah dan protes pada media. Akhirnya Sun-gyeol mengungkapkan perasaannya pada Osol. Walau dia menolak, yang penting ungkapan ini telah disampaikan. Choi juga berterus terang bahwa cintanya ditolak oleh Osol di hari itu. 보기 좋게 차였다는 것도. 차이였다니. Choi mendapat telepon dari ayah Gil jika seorang wanita yang tak lain pasiennya sedang mencarinya. Sambil ngamuk-ngamuk karena menuduh Choi disembunyikan. Hade PA. Karena Sun-gyeol minum anggur, sehingga dia jadi teler berat. Dan terpaksa dah si Osol membantunya masuk ke kamar. 독한 건데. Dalam pingsannya, Osol mengakui jika dia berpura-pura tak tahu perasaannya sambil mengelus-ngelus pipinya. Saat itulah Sun-gyeol terbangun dan tahu dah ulah si Osol yang sebenarnya. 몰라줘서 착해서. Kini Sun-gyeol tahu perasaan Osol sebenarnya terhadap Sun-gyeol, walau Osol terus membantahnya. 있으신 것 같은데. 연애하자. 이래? Mereka tak menyangka jika bos mereka mau membantu nenek Dong-hyun yang harus segera dioperasi dengan biayanya. 할머니 수술실 들어가셨어. Dong-hyun menceritakan kisahnya bahwa setelah dia bebas dari penjara, hanya Sun-gyeol orang yang telah menolongnya. 지는 대로 일하다 보니까 내 편이 되어주신 분이야. 그때부터 지금까지. Untuk mencarikan pekerjaan tanpa mencurigainya. Ceritanya ini membuat Osol tersentuh dengan kebaikan bos mereka. Karena ibunya terus menjodohkannya dengan Haewon, terpaksa Sun-gyeol mengungkapkan perasaan sebenarnya pada ibunya jika wanita yang dicintainya adalah Osol. 엄마가 누구든지 만나게 해줄 테니까. 뭐라고 있다고? 좋아하는 사람입니다. Kini malah ibu Maehwa yang heran mengapa Osol menolak cinta anaknya. 저는 왜 보자고 하신? Setelah memahami ocehan Osol, ternyata semua itu karena ulasan kakek. 너 혹시 말라 그랬어? 연애하면 가만 안 두겠다. Lalu Bu Maehwa protes pada ayahnya karena telah melarang hubungan anaknya dengan wanita yang dicintainya. Sang ibu tak ingin kisah dirinya terjadi lagi pada Sung-gyeol, di mana saat Maehwa hamil dia dipisahkan dengan suaminya. Duh, kejam. 아버지! Karena ketua cat terpojok, dia menghubungi Kwon untuk mencari identitasnya tentang keluarga Osol. Di bagian lain, Bu Maehwa menyuruh Osol pulang ke rumah dan harus menghindari Sun-gyeol untuk sementara waktu, sampai dia menghubunginya kembali. Rupanya Bu Maehwa sedang merencanakan rencana gilanya, di mana rumah Sun-gyeol dijadikan tempat dugem. Hingga membuat Sun-gyeol terkejut saat dia tiba di rumahnya. 기로솔 씨? 기로솔 씨?
Sesuai perkiraan ibunya, Sun Gyo tak akan tahan melihat ulah mereka yang berpesta di rumahnya, hingga membuatnya terjatuh dan tak berdaya. 여보세요? 대표님 무슨 일 있으세요? Osol melanggar perintah ibunya untuk tak menjawab teleponnya. Dia malah datang ke rumah Sun Gyo dengan ditemani Choi. Tiba di rumahnya, mereka berdua terkejut. Jadi si Osol terpaksa harus mencabut stop kontak listriknya agar musik itu berhenti. Mereka menemukan Sun Gyo di toilet yang sudah tak berdaya. Di tempat lain, Bu Kwon mendapat berita jika ibu Osol tewas karena kecelakaan Jung Gang-dong, salah satu kecelakaan proyek AG. Salah satu kecelakaan proyek grup AG. 혼자서 많이 무섭고 힘들었을 텐데 미안해요. Setelah Sun Gyo siuman, dia langsung mencium Osol. Sejak kejadian baru-baru ini, Sun Gyo tambah alay saja terhadap Osol. Tak hanya mandi yang harus ditungguin, tapi makan pun harus disuapin. Osol mengajak Sun Gyo ke rumah Abu. Tapi dalam perjalanan dia mengalami berbagai macam masalah. 괜찮아? 들었으니까 먼저 나가 있을게요. Setelah menemui Bu Kwon, tiba-tiba Sun Gyo dikejutkan dengan Osol yang mendadak ingin berhenti bekerja di rumahnya dan ingin kembali pulang ke rumah. 연애 같은 거는 절대 하지 않기로 할 수 있는 일이 아니었는데 알고 있었어요. Begitu juga dengan janji pada ketua Cha untuk tidak mengencani cucunya disampaikan pada Bu Kwon. Alasan ketua Cha sederhana karena mereka bukan pasangan yang serasi. 무슨 소리예요? 무슨 일 있어요? Sun Gyo kini harus menikmati hari-hari kesendiriannya lagi. Akhirnya ketahuan alasan Osol berhenti dari pekerjaannya karena sedang mengurusi masalah adiknya guna mendapatkan saksi saat pemukulan tempo hari. 안한 난처한 일이라는 게 시작하지. Sun Gyo mendengar tentang komite disiplin odol dan mereka pun mulai membantunya dengan membawakan bunga agar orang-orang mau membaca pesannya. Malam harinya mereka mendapatkan rekaman CCTV di area tersebut sehingga kasus odol dapat dipatahkan dari tuntutan. Dalam kesempatan itu, Sun Gyo meminta restu pada ayah Gil untuk berkencan dengan Osol. 따님을 저에게 주십시오. 허락해 주십시오. 와. Kebiasaan jorok di rumah Osol tentu membuat Sun Gyo merasa geli. 손으로 붙잡고 그냥 툭툭 뛰잖아? 자, 아주 좋은 놈으로다가 사온 거야. 알레르기가 내가 실수할 뻔했네. Sun Gyo memberitahukan tentang hubungan pacaran mereka pada timnya. Dan setelah resmi pacaran, kini mereka tak malu-malu untuk bercumbu ria. Dokter Daniel melanjutkan terapinya pada Sun Gyo karena Sun Gyo benar-benar ingin sembuh demi Osol. Mereka pun pergi ke suatu tempat. Sementara Osol membantu ayahnya mencucikan mobil kliennya. Ternyata Daniel mengajaknya camping untuk menginap di sana. 가져. 오소리를 위해서 고치고 싶다더니 야, 이 정도밖에 안 됐나? 와, 치사하다 둘팔이. 그래서 뭘 하면 되는데 할 겁니다. 이제는. Sekretaris Kwon mengundurkan diri bekerja dengan ketua Cha karena dia tak mau terus-terusan memojokkan Sun Gyo. Apalagi ibu Osol juga tewas karena proyek milik ketua Cha. 두 사람 일입니다. 동 재개발 사고 사망자란 얘긴. Ternyata orang yang mengirimi rekaman CCTV di kasus odol adalah sekretaris Kwon. Setelah Choi mendapat penjelasan bahwa ketua Cha yang melarang Sun Gyo berpacaran dengan Osol, dia pun menemui ketua Cha. 3개월을 넘기기 어렵다 들었습니다. 협박하는 건가? Dokter Daniel memberitahukan jika usia ketua Cha sekitar 3 bulan lagi karena penyakitnya. Namun dia belum memberitahukan hal ini pada keluarganya. 동명고등학교 태권도부 1년을 처분한다. 뭐가 착오가 생긴 것 같습니다. Hakim memutuskan bahwa odol diberi sanksi 1 tahun untuk tidak mengikuti pelatihan taekwondo. Protes ayah Gil tak didengar oleh hakim.
Mereka mendengar jika keputusan hakim ini ada hubungannya antara kakak Odol yang berpacaran dengan cucu dari grup AG. 이게 무슨 소리냐고. 왜 이렇게 젖었어? 왜 그 사람이냐? 무슨 소리야? 이쥐 손절하는 거 모르고 만났니? Setelah bertemu Osol, sang ayah ngoceh-ngoceh karena Osol berpacaran dengan keluarga grup AG yang telah menewaskan ibu mereka. Grup AG juga yang berusaha menghancurkan adiknya. Di rumahnya, Sung-gyeol akan memberikan kejutan dengan membelikan kalung untuk Osol. Namun yang didapat malah Osol marah dan tiba-tiba ingin mengajak putus hubungan mereka tanpa memberitahukan alasan yang sebenarnya. 헤어지자고요. 무슨 소리예요? 좋아요. 감기 걸려. 헤어지자고 했잖아요. Di masa lalu, kericuhan terjadi di saat grup AG sebagai pengembang yang semena-mena menggusur tanah warga. Tiba di rumah Osol, Sun-gyeol bertemu dengan ayah Gil. 연락을 안 받습니다. 혹시 다신 여기 오지 말게. Tanpa memberitahukan penjelasan, 잘못한 것 같은데 뭘 사과해야 되는지. ayahnya menyuruh hubungan mereka putus dan melarang Sun-gyeol datang lagi ke rumah. Wah, tambah bingung aja si Sun-gyeol. 것 같은데. Kini hanya Choi yang dapat membantunya untuk menjelaskan apa yang telah terjadi antara Sun-gyeol dan keluarga Osol. 기호수 씨. Begitu juga di saat Osol muncul, dia hanya mengajak hubungan mereka berakhir tanpa menjelaskan sebabnya. 얘기 좀 해요, 제발. 왜 싫어진 건데요? 다 싫어졌으니까. Karena Odol tak diizinkan bertemu ketua Cha, dia meminta tolong Sun-gyeol agar dapat membantunya. 야, 한테 말해봤자 아무 소용 없으니까. Sun-gyeol datang menemui kakeknya saat akan pergi ke rumah sakit. Kini dia tahu apa penyebab rusaknya hubungan mereka. Kakeknya menyalahgunakan Sun-gyeol karena berkencan dengan Osol. 사고로 인한 사망자가 엄마라더구나. Sun-gyeol tambah terkejut mendengar ibu Osol menjadi korban proyek kakeknya. Jadi sebaiknya hubungan mereka diakhiri karena akan lebih menyakitkan lagi. Sun-gyeol mendatangi proyek pembangunan ulang yang ditangguhkan. Sementara Odol menyerah tak mau lagi melanjutkan karir taekwondonya. 혹시나 싶어서 살펴봤는데 Sekretaris Kwon memberikan nama-nama komite pendisiplinan Odol pada Choi. Saat bertemu teman-temannya, Osol terkejut mengetahui Odol datang ke kantor dan menemui Pak Jang untuk berbicara dengan pimpinan grup AG. 대표님이랑은 잘 지내? 에이지 회장님을 만나게 해달라고. 너 뭐 좀 알 거 아니야? Diam-diam, Yung-so terus menguntit Osol. Sekretaris Kwon memberitahukan Bu Maehwa bahwa Sung-gyeol belum makan dan tidur, dia hanya fokus pada pekerjaannya saja. 조작을 해서 놀랬지. 그렇게 약하지 않아요. 내 잘못이고. Karena panik, dia bertemu dengan Osol dan meminta untuk menemuinya. Karena masa lalu, grup AG tak ada hubungannya sama sekali dengan anaknya. Hati Sung-gyeol tambah hancur saat mengetahui perusahaan kebersihan miliknya ternyata pemegang saham terbesarnya adalah kakeknya. 일궈냈다고 생각하는 것이냐? 최대 주주들 말이야. 알고 계셨냐고요? Yang selama ini disembunyikan oleh Bu Kwon. Rahasia ini terbongkar setelah Sung-gyeol menolak untuk melanjutkan sebagai penerus grup AG. Kini Sung-gyeol merasa dikhianati juga oleh sekretarisnya. Hingga dia tak fokus mengemudikan mobilnya dan terjadilah kecelakaan itu. Osol mendatangi rumah sakit, di mana Sung-gyeol baru selesai dioperasi, hingga membuatnya merasa bersalah. Osol mendengar pembicaraan ayahnya dengan Choi jika Sung-gyeol telah siuman. 인연이 아닌걸. 오늘 가서 직접 보면 더. 모조리 올 시간 됐는데. Setelah Sung-gyeol siuman, ibunya memberitahukan bahwa Osol datang menjenguknya. Dia meminta ibunya untuk merahasiakan kedatangannya. 여기까지 온 걸 보니. Sembuh dari rumah sakit, dia menemui kakeknya untuk mengingatkan kembali agar tak mengganggu keluarga Osol. Si kakek kekeh meminta Sung-gyeol untuk mulai bergabung dengan grup AG. Baru nanti dia akan menyetujui permintaan Sung-gyeol. 6년 전 그 사고 현장에 찾아갔었습니다.
Sung-yeol memberitahukan kakeknya bahwa dia telah mengunjungi TKP di mana insiden grup AG 6 tahun lalu terjadi. Dia berencana akan meminta maaf pada warga atas nama kakeknya. Apalagi salah satu korban insiden itu adalah ibunya Osol. Walau si kakek tetap pada pendiriannya bahwa itu hanyalah kecelakaan, Sung-yeol meminta kakeknya untuk meminta maaf pada warga walau sudah terlambat. 징계위원회 추가 명단입니다. 이건 말 그대로 Sung-yeol protes dengan komite pendisiplinan yang telah menilai odol tak jujur karena komite itu orang-orang grup AG. Saat Sung-yeol keluar gedung tersebut, dia bertemu dengan Osol yang membawa berkas untuk menemui komite yang sama. 이제 다 나은 거예요? 기로소 씨는 잘 지냈습니까? 잘 안 될 거예요. Sung-yeol meminta Bu Kwon agar tak berhenti dari kantor karena dia yang akan keluar dari kantornya. Bu Kwon menceritakan awal pertemuannya dengan Ketua Cha. Saat itu dia memperkenalkan Sung-yeol yang masih berusia 24 tahun. Setelah kematian Bu Geum-ja, Ketua Cha sangat khawatir karena Sung-yeol orangnya sangat tertutup. Karena itulah Ketua Cha diminta dirinya untuk mengawasi Sung-yeol. 안 계신 청소 요정에 연기한다고 가볍게 말하는 줄 알았는데 Mereka merasa kehilangan dengan berhentinya bos mereka. 다시 만내 왕자. Choi menemui kembali Ketua Cha. Dia mengaku bukan sebagai korban insiden 6 tahun lalu, namun dia adalah pelaku yang membantu eksekusi lahan tersebut. 참혹한 현장이었습니다. Melalui Choi, Sung-yeol memberikan kalung yang sudah dibeli untuk Osol. Atas saran cucunya, Ketua Cha datang menemui keluarga Gil untuk meminta maaf dengan kondisi penyakitnya yang semakin parah. Di bagian lain, Sung-yeol akan kembali ke Amerika. Osol berusaha menemuinya sebelum Sung-yeol boarding, namun mereka tak bertemu. Dalam konferensi pers, Ketua Cha mengakui kesalahannya dalam menangani proyek AG yang telah menelan korban tewas. Dia akan lengser dari jabatannya dan mendonasikan seluruh asetnya untuk masyarakat. Kawan-kawan memberitahukan Osol bahwa bos mereka menyuruh untuk membersihkan rumah Abu. 2 tahun kemudian, Sung-yeol kembali ke Korea. Dalam perjalanannya, dia melihat Osol sedang berdiri di pinggir jalan hingga Sung-yeol akhirnya menemuinya kembali. Kini kepribadian Sung-yeol telah berubah di mana dia tak takut lagi pada kuman. Selain itu dia juga perhatian pada ibunya. 잘 지내셨어요? 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. 저 없는 동안 잘 챙겨주셔서 감사합니다. Dan dia pun berkunjung menemui kakeknya yang sedang dirawat. Sung-yeol dan kawan-kawan akan memulai kembali dari awal untuk menjalankan kantor kebersihan baru. Di bagian lain, mereka bersama-sama datang ke rumah Abu untuk bertemu ibu mereka. Setelahnya, ayah Gil merestui hubungan Osol dan Sung-yeol. Dia meminta putrinya untuk segera menemui Sung-yeol. Saat Osol bertemu Sung-yeol, tak basa-basi lagi si Osol langsung memeluk dan meminta hubungan mereka dimulai dari awal lagi. Wah, kayak Pertamina aja dimulai dari nol. Cerita ditutup dengan kembalinya asmara mereka.